Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mengganggu waktunya Pak Sis? Oh iya, enggak apa-apa, ini mumpung lagi nganggur, terus bersih-bersih ini loh, mumpung kan musim hujan. Iya Pak. Terus banyak rumput-rumput yang tumbuh, ini saya cabuti biar nampak bersih, nampak cerah gitu loh halaman kita. Iya Pak Sis. Ada apa Pak I? Ya ini Pak Sis, apa namanya, izin mengganggu waktunya sebentar. Oh iya. Saya mau sedikit berdiskusi dengan panjenengan. Oh iya. Terkait dengan program-program sekolah kita terutama. Ya. Mungkin begini Pak Sis, yang pertama terkait dengan panjenengan kan sudah menjadi kepala sekolah di beberapa kali lembaga ya Pak Sis. Oh iya. Dulu kayak di SD 2 Sumberjati, kemudian di Sumberketong, dan di SD 1 Sumberjati ini di beberapa kali menjadi seorang pemimpin dalam sebuah lembaga. Pastinya Pak Sis pernah menghadapi sebuah permasalahan. Ya, ada dilema, ya permasalahan mungkin antara guru dengan guru, antara guru dengan murid, atau dengan warga sekolah. Ya, warga sekolah yang berkaitan dengan sekolah. Nah, pernah ya Pak Sis ya itu kaitannya kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau sesuatu yang terkait dengan moral, itu pernah ya Pak Sis? Ya sering, namanya suatu lembaga atau organisasi itu pasti namanya juga kita menghadapi manusia, dan manusia itu kan bisa berpikir, dan pikiran manusia itu satu sama lain pasti berbeda-beda. Terus pendapat itu juga berbeda-beda, terus pandangan itu juga berbeda-beda, sehingga wajar saja kalau mereka punya pandangan berbeda, pikiran berbeda, pendapat yang berbeda, itu wajar saja. Dan hal itu tidak perlu kita pandang negatif, ya memang itu malah positif. Suatu lembaga atau organisasi itu ketika berbeda pandangan, berbeda pendapat, saling memberi referensi, memberi motivasi, itu memang harus gitu. Gerakan itu memang kalau seperti itu kan pasti kita akan dinamis, akan bisa banyak ide-ide yang bisa kita serap, sehingga untuk membawa kemajuan suatu lembaga atau organisasi. Sehingga saat pendapat-pendapat yang berbeda dan juga pikiran-pikiran yang beda, pasti timbul etika yang berbeda juga. Di situ kadang kita akan muncul suatu dilematik, mana yang harus kita ambil suatu keputusan atau suatu evaluasi atau suatu komitmen. Itu pasti kita memerlukan untuk hal-hal yang memang sifatnya bijak. Nah, dari itu kita harus bisa mengambil langkah-langkah yang bijak. Kayak nggak mungkin Pak ya, orang banyak pikirnya biasa sama. Ya nggak mungkin kalau kita sudah biasa berorganisasi itu wajar kalau menghadapi itu. Jangan sampai wah orang sini itu macam-macam, sehingga kita sudah menjustis saja orang ini tidak kompak. Tidak, kompak itu tidak harus sama. Justru keragaman itu yang membuat sesuatu itu menjadi begitu baik. Betul, jadi keragaman itu yang akan bisa menjadi saling mengisi, saling memotivasi, saling memberi masukan, sehingga kita akan menjadi gerakan yang sempurna. Terus ini Mbak Sis, ketika berhadapan dengan permasalahan-permasalahan itu kan ada yang kadang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya terkait dengan pekerjaan, ada yang beraneka ragam. Itu biasanya Pak Sis itu Pak Sis itu kalau menyelesaikannya itu langkah-langkahnya bagaimana terlebih dahulu? Nah, itu memang butuh suatu pemikiran dan pemikiran juga kebijakan, juga perasaan yang beraneka ragam. Tinggal kita bagaimana menyikapi dari setiap permasalahan itu. Nah, ketika suatu permasalahan itu kita evaluasi, jadi
harus sebagai pemimpin harus bisa mengevaluasi permasalahan ini bersifat apa, bertujuan apa, ya. Memang kepentingan Jadi sekolah gitu. ya walaupun itu kadang permasalahan pribadi, kalau itu nanti akan berpengaruh pada situasi yang ada di suatu lembaga, ya perlu kita sikapi. Harus disikapi. Nah, jadi begini, suatu misal ketika kita menghadapi hal-hal yang itu menjadi pendapat atau tanggapan atau juga pemikiran berbagai orang, itu kan kita pasti ada muncul dilematik untuk mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita munculkan atau kita utamakan. Itu harus kita bisa berpikir kritis juga, tidak semata-mata kita langsung mengambil kebijakan, mengambil keputusan yang sifatnya kadang muatan pribadi pimpinan. Tidak, jangan. Kita juga harus bisa memandang sekolah atau lembaga atau organisasi itu kan punya visi dan misi. Nah, visi. dari permasalahan-permasalahan itu mana yang merujuk pada visi dan misi sekolah? Nah, yang mendukung sekolah kita, mendukung dan sekolah kita. Nah, kita langkah yang kita lakukan, kita evaluasi dari berbagai permasalahan itu, kita satukan. Nah, makanya kita asas musyawarah dan demokratis itu penting. Nah, sehingga kita ketika ada suatu permasalahan yang itu akan menjadikan suatu dilema untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan etika, itu kita harus bisa mengevaluasi. Kita musyawarahkan, kita evaluasi A, B, C, D dari segala yang mempunyai pemikiran berbeda itu kita kumpulkan. Kita evaluasi mana yang perlu kita pikirkan, mana yang perlu kita laksanakan, kita padukan, kita beri pengertian, kita sadarkan pada mereka. Jadi kadang orang berpikiran itu dia sendiri berpikir menurut dia kan benar, tapi dia salahnya juga tidak menyadari. Namun kita bisa menyadari. Nah, saya sudah membangun statement bahwa setiap ada kekurangan atau kesalahan, saya harus terbuka untuk menegur, untuk mengingatkan, untuk mengevaluasi, untuk memberikan referensi, motivasi, dan kita revisi bila ada itu memang hal yang kurang tepat. Nah, sehingga ketika penyadaran itu sudah terbiasa di lembaga-lembaga yang pernah saya jalani, itu mereka tidak terasa sakit hati bila mana pemikirannya itu saya anggap tidak pas. Dan saya sudah membiasakan kalau saya itu mengatakan bahwa saya lebih baik mengingatkan daripada saya katakan di belakang dengan orang lain yang itu tidak akan muncul, tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian masalah. Bahkan ketika saya bicarakan di belakang, orang salah itu tetap tidak tahu. Nah, lebih baik saya tegur bahwa ini kurang tepat itu, sehingga dia tahu kesalahannya. Saya juga tidak berdosa kalau saya omongkan di belakang saja malah saya berdosa, malah fitnah. Dia tidak tahu, tidak bisa merubah diri. Nah, hal tersebut sudah saya tanamkan di setiap lembaga di mana-mana. Jadi bahkan saya sendiri bila ada kekurangan silahkan dievaluasi, direfleksi, karena namanya manusia itu pasti ada plus minusnya. Iya, ya memang istilah orang Jawa bilang kan, manungso iku manunggaling rasa. Jadi rasa-rasa yang banyak itu menjadi satu. Nah, itu tergantung manusianya bagaimana memilih rasa yang bagus, rasa yang tepat. Nah, itu kadang dia dalam memilihnya belum tepat, sehingga kita arahkan, kita evaluasi, kita beri referensi, dan kita revisi. Itu insya Allah mereka juga menyadari dan bisa memahami. Iya, karena kadang permasalahan itu kan merasa benar itu tadi karena Pak ya, Pak, kayak sisi subjektifnya lebih timbulkan ya Pak ya. Terus ini Pak, dengan permasalahan langkah-langkah yang sudah panjenengan terapkan itu tadi, pastinya ada tantangan ya Pak ya, pasti ada hambatan. Jadi mungkin misalnya panjenengan sedang memberikan sebuah restitusi misalnya dengan para guru itu, pasti ada hambatan lah. Dia tetap merasa benar itu pasti. Iya, pasti. Ya? Itu tantangannya biasanya apa aja Pak? Tantangannya ya pemahaman yang belum mereka pahami. Jadi tantangannya itu, dan juga ya wajar ketika kita memberikan statement yang menurut dia masih kontradiksi, itu ya dia
merasa dianaktirikan, terus mungkin yang merasa saya anggap itu sudah tepat dan perlu kita ikuti merasa dianakmaskan. Nah, tapi sudah saya tanamkan bahwa saya tidak ada anak tiri, tidak ada anak mas. Jadi semuanya saya rangkul itu adalah sebagai wujud rasa sayang saya kepada mereka yang di sekitar saya. Nah, karena gini, saya ibaratkan suatu kendaraan kan, berkali-kali saya itu di mana-mana saya ibaratkan kendaraan. Kendaraan itu komponennya berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda karakternya, berbeda-beda geraknya, berbeda fungsinya. Mereka punya fungsi masing-masing. Roda, ibaratnya sepeda motor, roda, dia akan berbicara. Saya roda, kalau saya gembos, saya tidak akan bisa, kendaraan tidak akan bisa berjalan. Yang karburator gitu, kamu roda, saya berkarburator, kalau saya macet tidak mengalir bensinnya, kamu juga tidak akan bergerak. Ya. Terus gitu, walaupun itu namanya spion yang hanya sepele itu. Ya, lihat saja nanti. Saya kalau tidak akan berfungsi ketika gambar saya akan saya rubah, di belakang tidak ada kendaraan saya bilang tidak ada. Kamu bisa kan celaka. Ya. Itu akhirnya hal-hal yang semacam itu kan saling mendukung. Iya, harus saling mendukung, saling bekerja sesuai dengan fungsinya untuk mendukung gerakannya. Jadi jangan meremehkan si roda dengan meremehkan spion dan meremehkan satu yang lain, tapi dari kompetensi yang berbeda-beda itu padukan supaya bisa menjadi gerakan yang bagus. Nah, ketika semuanya sudah tahu sendiri roda ya berputar aja tugasnya, karburator ya iya mengalirkan BBM aja, spion melihat kamu yang dari belakang supaya kita selamat. Nah, itu akhirnya kendaraan itu akan bergerak dengan sebaik-baiknya. Kan tutup pentil juga sangat tutup pentil yang kelihatannya sepele. Iya, jadi hal-hal yang sepele itu jangan diremehkan karena suatu saat dia akan berfungsi dengan sebaiknya untuk gerakan ini. Jadi seperti di sekolah kita ini bahwa seperti ada petugas perpustakaan, guru olahraga, guru kelas, guru mapel, itu dia punya fungsi masing-masing. Tidak ada yang merasa bahwa umpamanya guru olahraga yang paling baik, yang paling baik di olahraga, guru kelas yang paling baik di kelasnya masing-masing. Nah, itu kalau kita padukan akan menjadi suatu gerakan yang bagus juga di lembaga kita. Kolaborasikan menjadi suatu hal yang lebih baik biar bisa menyelesaikan sesuai dengan visi dan misi sekolah ya, Pak. Jadi langkah-langkah yang kita utamakan mengevaluasi dari apa yang menjadi dilematik suatu etika, kemudian kita memberikan referensi ketika ada sesuatu yang tidak tepat kita revisi. Nah, setelah itu kita wujudkan aksi. Ketika sudah beraksi dengan baik, insya Allah pasti akan berjalan dengan baik juga. Nah, tentang dengan rujukan moral ya itu pasti itu tadi rujukan moral kita untuk memahamkan ya kita filosofikan, kita ibaratkan apa sehingga dia akan memahami hal itu. Memang keindahan itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau sama tidak begitu indah. Seperti tanaman ini kalau semuanya ini luntas semua juga ada indah. Tapi ada palem, ada puring, ada andong, ada kamboja, itu macam-macam itu jadi menjadi suatu hal yang jadi lebih berwarna gitu. Itu kita bujukan moral kita kepada mereka bahwa inilah yang harus kita contoh. Belajarlah jadi alam. Alam itu bisa indah karena berbeda-beda dan dia tidak bisa meremehkan sesuatu yang dari bagiannya. Rumput yang sekecil-kecil ini pun bisa menjadi penghias yang bagus kalau kita memang ditata dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau hal yang menjadi dilematik karena suatu hal yang benar dan kurang benar, sama-sama benar itu kita padukan. Karena yang lebih objektif. Namanya padukannya ya semuanya sebenarnya objektif di bidangnya. Nah, kan itu kita padukan seperti onderdil dan motor itu tadi. Nah, sama-sama benar, roda benar, karburator benar. Nah, ketika kita padukan untuk saling mengisi, saling melengkapi. Nah, itu akhirnya menjadi suatu kendaraan yang baik. Jadi kalau tentang suatu hal yang benar dan salah ya kita sudah memahami. Namanya manusia itu tidak luput, menurut Rasulullah katanya tidak luput dari salah dan dosa. Nah, kalau orang merasa saya tidak pernah salah berarti bukan manusia, bukan itu. Malaikat. Sudah dikatakan bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa.
Nanti kalau ada orang yang mengatakan saya tidak pernah salah, berarti kamu bukan manusia, kan? Jadi hal itu sudah kami pahamkan, ya kita memahamkan itu sambil bercanda. Saya biasa untuk situasi lembaga itu antara pimpinan dan anggota warga organisasi itu tidak ada sekatnya hanya tupoksinya. Laksanakan tupoksinya, kita kekeluargaan tetap harus merapat. Kadang ya sambil bercanda, malah bisa bicara itu kalau sambil makan. Ketika menasihati orang, kalau kita enakan dulu, itu dia akan merasa diajak ngomong. Tapi ketika mau menyampaikan pada kekurangan orang, ketika orang itu masih emosi, itu jangan dimasukkan, biar saja, kita tunggu cari yang tepat. Kayak api dikasih bahan bakar ya Pak, tambah menyala nanti. Seperti itu. Dan juga ketika kita mengambil keputusan juga harus bijak itu tadi, sehingga jangan sampai ada yang merasa dirugikan atau merasa dianak-anakan. Posisinya sama gitu Pak, mana nanti yang lebih baik. Sementara ini mohon maaf kan sudah diganggu. Iya, enggak apa-apa ya, nanti kita bisa bincang-bincang lagi lebih banyak lagi. Mudah-mudahan apa yang menjadi informasi dari saya tadi itu bisa bermanfaat dan bisa berarti untuk pengembangan Pak Ayi di lembaga kita ini juga nanti karir tersebut. Amin. Terima kasih Pak. Saya permisi sebentar. Monggo, lanjutkan kelas, nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini pas longgar Mas. Tidak ada nanti kalau pas janjian ke dinas nanti bisa pulang dari sini. Ceklok. Setelah ceklok nanti. Nggih. Mohon maaf Bu Ririn, saya dari SD 1. Ini mau sedikit sharing dengan panjenengan terkait untuk menambah wawasan saya, menambah pengetahuan saya terkait dengan dunia pendidikan. Nah, itu kepala sekolah baru tahun ini, Iya Mas, ini terhitung Februari tahun 2020. Kayaknya dulu kepala sekolahnya kan sama dengan kepala sekolah saya, Pak Sukri. Dulu SD 4 sama SD 1. PLT di sana. PLT di SD saya. Dari dulu berarti tugas kepala sekolahnya baru ini ya? Baru ini Mas, dulu saya dari SD 1 Sukosari, terus kemudian Pak Sukri pindah ke Sukosari 1 terus saya ke sini. Jadi jadi kepala sekolah di sini. Alhamdulillah, berarti bulan Oktober 8 bulanan ya Bu? 8 bulan jadi kepala sekolah. Jadi selama menjadi kepala sekolah itu, mohon maaf ini saya Nggak apa-apa Mas. Menambah wawasan saya. Selama menjadi kepala sekolah ini pernah nggak Bu ada permasalahan gitu? Kira-kira mestinya ada gitu. Itu kira-kira pernah menemui permasalahan yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral? Gini Mas, kalau setiap lembaga, setiap sekolah, organisasi itu ya pasti ada lah. Itu baik dengan wali murid atau dengan teman-teman guru, apalagi saya di sini baru ya Mas ya. Apalagi saya di sini baru, jadi kalau misalnya bidikan yang moral-moral itu terus itu ada sebenarnya begini. Itu ada contohnya aja ya, ada wali murid kalau misalnya di sini kebanyakan itu ke pondok semua, ke pondok Mas Yomi, ke pondok. Terus kemudian ya kita tidak bisa mengarahkan ke mana itu tidak bisa ya Mas ya. Dia tidak bisa melarang lah istilahnya. Kalau misalnya
apa ya, kalau misalnya masalah itu kan dengan sesuai dengan anunya orang tua masing-masing, pribadinya masing-masing gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari guru-guru di sini saya dari awal pertama saya masuk di sini, saya kan ya memang baru Mas, dari guru terus kemudian dari kepala sekolah itu kan ya perlu adaptasi lagi. Perlu adaptasi, terus kemudian perlu bimbingan juga, masukan-masukan dari beliau-beliau yang senior-senior di sini. Utamanya ya dari sikapnya masyarakat di sini itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kaitannya masalah output nih, outputnya kita tidak bisa mengarahkan orang ini wali muridnya harus ke sini harus ke sana karena itu apa namanya hak masing-masing. Seperti itu, Mas. Nah, ketika menghadapi permasalahan yang seperti itu, dilema yang seperti itu, biasanya langkah yang Ibu lakukan bagaimana Bu supaya mendapatkan solusi itu? Langkah-langkahnya begini. Dari awal misalnya kenaikan ya Mas ya, ini kan sudah semester awal ini ya, tanah jalan baru. Ini sudah saya tanyakan, kalau misalnya saya minta tolong dengan wali murid, wali kelasnya, wali kelas 6 ini itu sudah langsung gini. Ini yang kira-kira yang mau masuk ke sini siapa, yang mau masuk ke sini siapa, itu sudah kayaknya sudah dari awal itu sudah tahu. Dari orang tuanya itu sudah ada pemetaan sendiri. Ini harus ini. Tapi kadang-kadang seperti ini Mas. Walaupun dia masuk di misalnya masuk di pondok dan lain sebagainya, itu ada juga anak itu tidak kuat istilah di sana mengikuti kegiatannya kegiatannya ya. Itu ada yang baru-baru ini juga ada Mas. Begitu ya Bu. Jadi dari sana terus dia minta kembali dimasukkan ke sekolah umum formal yang formal gitu. Jadi mungkin minatnya anak itu tidak dari dirinya sendiri ya. Jadi minatnya dari orang tua. Orang tua sudah menggariskan harus seperti ini, ternyata ketika dijalankan dianya tidak kuat. Kadang-kadang Mas, orang tua itu juga tidak mengukur tidak tahu kekuatannya anak itu di mana, senangnya anak itu di mana, itu tuh belum tahu, mungkin ya seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan sesama guru ya Mas, kalau misalnya ada guru yang istilahnya yang maksudnya Mas Pak tadi yang dilema etika permasalahan dengan sesama guru ini ya, namanya juga guru banyak ya Mas. Terus ada yang senior, ada yang junior dan lain sebagainya, itu ya pasti ada pemikiran kita, tapi ya kita tampung gitu ya Mas. Kita tampung, enggak kok serta-merta kudu ngene. Itu enggak. Ya kita sebagai manusia itu kan ya kudune kita bisa membawa diri, terus kemudian kita juga menyesuaikan kalau seperti apa toh kalau di sini itu seperti ini. Tapi kita ya enggak manut-manut banget. Kita juga paling tidak sedikit punya pakem sendiri. Punya pakem awake dhewe, punya aturan dhewe. Jadi kalau misalnya yang penting kita punya aturan itu ya kita punya pegangan. Kita punya pegangan. Ada dasarnya. Nyapa toh tetap seperti ini. Misalnya seperti itu. Jadi bisa diibaratkan kalau ada angin barat ikut ke barat, ada begitu. Ada patokannya. Ada patokannya. Kenapa saya ngomong harusnya gini Bu, harusnya gini. Saya tetap iya. Tetapi dalam pelaksanaan kan biasanya mikir juga, saya mikir timbangnya hidupnya gitu loh Mas. Karena kalau mau nuruti semuanya nggak temu nanti karena pikirannya kan mungkin antara guru kelas 1, kelas 2 dan guru yang lain itu berbeda-beda. Dan semua punya prinsip kayak benar sendiri Nah, kalau seperti itu setelah itu dalam penyelesaian dan pengambilan keputusan, penyelesaian masalahnya pasti kadang ada hambatannya, ada tantangannya. Biasanya panjenengan itu hambatannya atau tantangannya itu dalam hal apa Bu? Dalam segi apa? Kayaknya kalau misalnya ada selisih gini gitu kok hambatannya kadang-kadang kurang komunikasi. Komunikasinya kurang baik. Kurang komunikasi, terus kadang-kadang nih
sepintas gitu aja, sepintas gitu aja. Akan tetapi hal yang seperti itu tidak berlangsung lama, Mas. Soalnya saya tuh gini, sifat saya ya, kalau ini kan masing-masing individu ya Mas. Kalau sifat saya tuh gini, kalau misalnya ada masalah, itu segera diomongkan, segera dibicarakan. Kalau tidak diomongkan kan saya juga tidak tahu. Disampaikan. Terus kemudian kalau misalnya ada masalah tuh gini, ojo ngomong di belakang. Ojo ngomong di belakang saya, ngomong lalu dengan saya langsung gitu loh. Apa pendapat saya kan, saya kalau misalnya kan tidak mungkin saya sendiri Mas. Tidak saya istilahnya saya kan dia masih memandang istilah senior saya itu dipun Pak kalau misalnya seperti ini buat pertimbangan ya Bu. Iya, untuk pertimbangan itu. Gitu Mas. Alhamdulillah Bu, saya dapat banyak ilmu dari panjenengan. Insya Allah sangat bermanfaat dan mohon maaf nih sudah mengganggu waktunya. Waktunya sedang kegiatan saya malah mengganggu panjenengan. Ya, mohon doanya semoga saya bisa meneladani apa yang Ibu lakukan sebagai pemimpin lembaga, dan ketika saya mungkin ada dilema yang ada pada diri saya bisa menyelesaikan sesuai dengan keteladanan dari Ibu. Dan mohon maaf, saya permisi dulu Bu. Apa susah? Ojo saja ini kayak diteladani ini kok isin aku. Emang kan contoh yang baik. Dari saya sendiri Mas. Pokoknya pribadi saya seperti ini gitu. Maksudku ya pokoknya saya doakan mudah-mudahan apa nih yang jadi cita-citanya Pak Ayi, yang jadi apa yang diharapkan ini bisa terlaksana. Terus lancar semuanya, lancar ke depannya. Tolong kalau misalnya yang di setiap kepala sekolah atau setiap lembaga itu punya passion masing-masing itu ya kita harus bisa menyesuaikan itu aja. Ada plus minusnya masing-masing. Plus, tapi saya kira setiap lembaga plus. Pasti awal. Bu, makasih kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.